Satu, jangan pernah merasa punya nasab lebih baik dari yang lain. Dua, jangan merendahkan silsilah orang lain. Itu pekerjaan pertama iblis. Dosa pertama. Tapi ya kadang-kadang mentang-mentang kita kadang rajin juga saya ngumpulin silsilah itu. Lalu saya bilang, nih aku kan turunan ini. Kalau bukan karena ayat ini, saya akan berkata, aku ini cucunya Anu. Oh, jangan suka pamer silsilah. Wala ansaba bainahum yamin wal tasalun. Enggak ada nasab-nasaban hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma ma'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Ya, silakan dibaca. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis melanggar konstitusi, dan ketika ditanya kenapa pelanggaran itu dilakukan, dia berargumen dengan argumen yang tidak bisa diterima. Kabur. Alasannya justru dia lebih baik dari Adam. Jadi ini penyakit buruk pertama, menista orang lain, menganggap diri lebih baik daripada orang lain karena persoalan silsilah. Silsilahnya Adam dibuat dari tanah, sedangkan dia bin api. Ini nasihat buat kita, jangan suka pamer silsilah. Apalagi kalau kita merasa bahwa nasab kita lebih mulia, kemudian merendahkan orang lain. Baik. Hukumannya apa? Fahbit minha. Rasa lebih mulia dari orang lain itu menyebabkan dia harus jatuh. Benar bahwa dia mulia karena ahli ibadah, nasabnya orang tahu semua, emang dia mah bin api, tahu semua. Tetapi kemuliaan dan ibadah yang begitu banyak menjadi tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Karena apa?
dibawa dengan kesombongan. Apa itu puncak kesombongan? Puncak kesombongan itu mengaku lebih baik dari orang lain dan merendahkan orang lain. Dihukumlah iblis keluar dari surga, tapi dia tidak mau dihukum mati. Dia tidak mau dimasukin penjara, minta penangguhan penahanan gitu kira-kira kalau sekarang. Pengennya si SP3. Tapi iblis masih lumayan sadar, masih lebih normal cara berpikirnya, bahwa orang salah itu mesti ada sanksinya. Kan ada manusia-manusia yang benar-benar salah ngaku bebas, itu lebih buruk dari iblis. Iblis masih lumayan. Nah, itu penyakit kita tadi itu. Nah, mohon ya Allah, kami diberi tangguh penangguhan penahanan, atau paling banter ya tahanan luar lah gitu kira-kira. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai semua manusia dibangkitkan nanti, sampai hari kiamat. Jadi minta diperpanjang waktunya lah gitu. Bagi Allah tidak rugi. Innaka minal mundzirin, soklah Allah beri kesempatan sugan teh gitu loh. Kirain diberi penangguhan penahanan itu akan melakukan perbaikan. Orang kan diberi kesempatan biasanya akan melakukan perbaikan-perbaikan. Ini iblis lain. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Sok baca terjemahannya ayat 16 itu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Perhatikan iblis. Indahnya bahasa Arab di sini. Aghwaytani artinya dua. Yang pertama, engkau sesatkan aku. Jadi ketika iblis melakukan kesesatan, dia menuduh Allah, emang Allah bikin dia sesat. Dia seolah-olah sedang berteolog. Kan yang bikin aku Allah, baik dan burukku juga Allah yang menentukan. Aku tidak berdaya apa-apa. Maka ketika hari ini aku melakukan kesesatan, berarti yang bikin aku sesat Allah. Nih iblis nyalain Tuhan. Karena engkau telah menciptakan aku menjadi manusia, jadi orang yang berbuat sesat. Karena engkau telah menyesatkan aku, bikin aku makhluk tersesat. Janjinya apa tadi sumpahnya? Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Maknanya nanti ada yang mengatakan dia duduk tapi cari-cari peluang. Qa'ada itu duduk. Maka di situ diartikan apa? Aku akan menghalang-halangi. Seperti orang duduk di jalan sehingga orang nggak bisa lewat. Itu jalan Allah di sana, saya duduk nongkrong di sini nggak bisa lewat. Maknanya adalah
Aku akan diam memang, karena aku tidak boleh punya aktivitas, tapi aku akan mengintai, cari-cari celah bagaimana supaya Adam dan turunannya tidak bisa sampai di jalanmu. Nah, kita kembali tadi. Iblis menuduh Allah telah menyesatkan dia, bikin dia tersesat. Memangnya dia tahu dari mana bahwa Allah bikin dia sesat? Yang kedua, maknanya aghwaytani, engkau vonis aku tersesat sebagai orang sesat atau salah. Kan sudah ketahuan, ketika dia melakukan pelanggaran tidak mau sujud pada Adam, yang berbuat salah siapa? Dia yang bikin salah. Apa mungkin Allah yang menyaksikan kesalahan dia itu kemudian menvonis dia benar? Tidak. Lalu dalam persidangan Allah vonis kamu positif secara apa namanya kalau istilah sekarang itu, dan meyakinkan itu loh. Apa namanya? Secara sah dan meyakinkan kamu melakukan kesalahan, kesesatan. Dia yang melakukan kriminal, kok Allah yang dibilang kriminalisasi? Coba Iblis, dia bilang Allah yang melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran dia, padahal dia sendiri yang melakukan kriminal. Ayo, kira-kira dalam kehidupan ini ada nggak manusia yang kelakuannya mirip dengan iblis, melakukan kesalahan malah menyalahkan hakim gitu loh, misalnya itu ditangkap oleh polisi karena satu pelanggaran, kok polisinya dibilang melakukan kriminalisasi? Ada nggak? Ambil pelajaran. Kan kita sendiri yang melakukan itu. Ini diulang oleh Allah di dalam surah Al-Hijr, kira-kira ayat 39. Coba lihat. Jadi setan ini memang pinter, ngotak-atiknya itu loh. Salah ngaku bener, hakim jujur dibilang kriminal. Kira-kira dalam kehidupan ada nggak manusia yang model iblis kayak gitu? Ada nggak? Ambil pelajaran. Ayat 39. Sok baca. Sok terjemahnya aja biar singkat waktunya. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, coba lihat kepinteran dia memutar balik fakta, menuduh penegak hukum telah melakukan kriminalisasi. Itu akan menimbulkan kesan di tengah masyarakat bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah benar, padahal kita melakukan kriminal. Ya, coba sekarang melihatnya jangan ke Quran tapi ke kehidupan. Saya tanya lagi, ada nggak di antara kita manusia-manusia yang modelnya kayak iblis ini? Ada nggak? Kira-kira orang seperti itu dalam melakukan tindakan kriminal mau berhenti nggak? Lihat ayatnya, berhenti nggak? Nggak, malah dia akan terus cari mangsa dan cari masa. Jangan ke orang lain, ke diri kita saja, supaya tidak dikira menghina siapa-siapa. Ayo ragap diri sendiri. Buktinya dia ngancam, aku akan terus bikin program penyesatan, nambah anggota dan tambah banyak kegiatan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin,
yang akan selamat dari rekayasaku hanya hamba-hambamu yang ikhlas. Orang-orang yang di dalam beragama tidak mencari ini dan itu, ikhlas karena Allah. Tidak ada kepentingan politik, kepentingan jabatan, kepentingan bisnis, tidak ada. Di dalam mengamalkan ayat-ayat Allah tidak dibayangi oleh adanya perebutan kekuasaan, kekayaan maupun lainnya. Orang-orang itulah yang dia akan lurus di dalam hidupnya. Aku nggak akan sanggup ngurus mereka. Setan sudah bilang begitu. Nah, kira-kira sekarang manusia yang paling banyak itu selamat apa kena? Kebanyakan kita selamat apa kena kira-kira? Satu, jangan pernah merasa punya nasab lebih baik dari yang lain. Dua, jangan merendahkan silsilah orang lain. Itu pekerjaan pertama iblis. Dosa pertama. Tapi ya kadang-kadang mentang-mentang kita kadang rajin juga saya ngumpulin silsilah itu. Lalu saya bilang, nih aku kan turunan ini. Kalau bukan karena ayat ini, saya akan berkata, aku ini cucunya Anu. Wah. Tapi kalau bikin silsilah jangan berhenti dong. Supaya tidak takabur jangan berhenti. Misalnya kita anaknya turunnya Onggo Yudo, terus ke atasnya Brawijaya 5, ke atasnya siapa lagi? Terus jangan berhenti sampai Brawijaya, ujung-ujungnya Adam. Sama kita ini. Mbok kalau bikin silsilah jangan dihentikan sampai di situ aja, terusin sampai Adam. Supaya apa? Supaya kita tawadhu. Kamu turunan Adam, yaitu turunan yang dihina oleh iblis. Tapi justru kamu naik derajatmu karena sabar dihina oleh iblis. Satu ya, jangan suka pamer silsilah. Wala ansaba bainahum yamini wal tasalun. Enggak ada nasab-nasaban hari kiamat nanti. Yang kedua, kalau kamu melakukan kesalahan, jangan menuduh orang lain yang melakukan pelanggaran pada kamu. Kamu mengambil hak orang lain, kemudian ditangkap oleh polisi. Jangan bilang di luar polisi melakukan kriminalisasi. Aku kan haji, doh. Kriminalisasi haji, nggak ada. Tapi catat, siapapun melakukan pelanggaran di dalam surga, dia akan keluar dari surga. Dan keluar dari surga itu sebagai wujud keadilan Allah yang harus kita terima supaya kita bisa melakukan perbaikan. Yang ketiga, pelajaran tentang akidah. Hati-hati, jangan suka menisbatkan keburukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tahu saja, aku kan dibikin kayak gini sesat, Allah yang bikin aku sesat. Tambah besar dosamu. Memangnya Allah pernah bilang kamu sesat? Memang Allah pernah mengatakan kamu ku bikin kafir? Tidak pernah Allah bilang begitu. Kalau Allah nggak pernah bilang begitu, jangan menisbatkan keburukan kepada Allah. Meskipun kita yakin khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua yang ada, semua yang terjadi, baik dan buruk itu ada dalam skenario Allah. Tapi jangan pernah mulutmu basah mengatakan aku kayak gini karena Allah.